Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajma'in amma ba'du. Yang kami cintai anak-anakku semua, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan materi menghayati keautentikan Al-Quran. Sebelumnya kita udah belajar materi tentang kebenaran penurunan dan penulisan Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang keautentikan Al-Quran. Mari kita lihat slide berikut ini. Materi ini mempunyai tujuan yang pertama, menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran sehingga menyatu dalam hati peserta didik bahwa Al-Quran emang benar-benar autentik. Tujuan yang kedua, membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar autentik ditinjau dari segi redaksinya. Kita perhatikan peta konsep berikut ini. Jadi keautentikan Al-Quran itu bisa dilihat dari dua sisi. Perhatikan itu. Yang pertama, penjagaan Allah. Yang kedua, mutawatir. Penjagaan Allah bisa dilihat dari sisi bahwa keutuhan Al-Quran itu yang menjamin adalah Allah sendiri. Yang kedua, penjagaan Allah berupa tantangan Al-Quran kepada yang meragukan keautentikannya. Kita lihat dari segi mutawatir, ada sistem pemeliharaannya mulai dari Rasulullah sampai akhir zaman. Yang kedua, menghayati dan mencermati keautentikan Al-Quran. Baik anak-anakku semua, kita lanjut subbab yang selanjutnya. Mari kita lihat gambar tersebut. Kalian perhatikan bahwa gambar tersebut adalah bentuk mushaf kuno. Kalian pasti udah tahu bahwa mushaf yang tertua setelah mushaf yang disimpan oleh Abu Bakar adalah mushaf yang dicetak pada masa zaman Utsman bin Affan, yang dicetak menjadi 5 buah dan diberikan kepada daerah-daerah di bawah kepemimpinan Islam. Dan di Nusantara itu ada mushaf yang paling tua karya Mas Khalifah Ibnu Habib Al-Mas'afoh dari Banyuwangi, itu sekitar pada tahun 1806. Baik, kita langsung menuju bukti keautentikan Al-Quran. Yang pertama, dari segi penjagaan Allah. Allah udah menjamin bahwa Al-Quran adalah autentik. Buktinya apa? Tertuang dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi jelas bahwa Allah menurunkan Al-Quran di sini disebut dengan nama lain Az-Dzikra sebagai pengingat, dan Allah juga yang menjaganya. Jadi firman ini sebagai bukti autentik bahwa Al-Quran emang benar-benar autentik murni mulai dari awal sampai akhir zaman. Karena apa? Karena yang menanggung adalah Allah sendiri. Yang kedua, tentang penjagaan Allah bahwa Al-Quran itu autentik berupa tantangan Al-Quran itu sendiri kepada semua makhluk. Ya, tantangan yang pertama berupa sebuah Al-Quran semua. Jadi tantangan Al-Quran pertama itu menyebutkan bahwa apakah bisa makhluk membuat semisal Al-Quran ini, seperti dalam Quran surat At-Tur ayat 33 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsim mitslihi in kanu shadiqin. Term yang digaris bawahi yaitu falyatu bihaditsim mislihi. Jadi tantangan untuk
membuat semisal Al-Quran semua 30 juz itu diutarakan, ditantangkan. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran memang benar-benar autentik. Yang kedua, dari Quran surat Al-Isra ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ayat ini udah jelas. Seandainya semua manusia, jin berkumpul menjadi satu untuk membuat semisal Al-Quran, apakah mereka bisa membuat semisal Al-Quran? Udah dijawab Allah sendiri. Jawabannya la ya'tuna bimithlihi. Jadi dari kedua ayat ini kita bisa menyimpulkan emang bahwa Al-Quran emang benar-benar autentik. Buktinya apa? Dua ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang lain yang menjelaskan tentang tantangan Al-Quran untuk semua makhluk. Yang kedua, tantangan ayat Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat saja. Tadi semua 30 juz, karo ini hanya 10 surat saja. Tertuang dalam Quran surat Al-Hud ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran menantang untuk semua makhluk, baik itu manusia atau jin atau semua berkumpul untuk mendatangkan 10 surat saja yang semisal Al-Quran. Apakah mereka sanggup? Jawabannya tentu tidak sanggup, karena buktinya emang tidak ada kan. Untuk selanjutnya coba kita lihat slide selanjutnya, bahwa Al-Quran menurunkan tantangannya. Kita sebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23, menunjukkan tantangan hanya satu surat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat ini menantang untuk mendatangkan satu surat saja yang semisal Al-Quran, mim mithlihi. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan boleh kalian bekerja sama asal tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka bisa? Tentu jawabannya tidak bisa. Tantangan-tantangan ini diperuntukkan untuk semua makhluk. Untuk apa? Untuk membuat semisal Al-Quran. Karena emang buktinya emang nggak ada yang bisa. Maka emang bahwa Al-Quran benar-benar autentik. Terus yang kedua, dari segi mutawatir, bahwa Al-Quran autentik bisa dilihat dari segi mutawatir. Apa itu sisi mutawatir Al-Quran sehingga dinamakan autentik? Kita lihat yang pertama, sistem pemeliharaan Al-Quran. Sistem pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah itu bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, hafalan Al-Quran para sahabat. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis khusus untuk Nabi sendiri. Yang ketiga, ayat-ayat yang ditulis oleh sahabat-sahabat untuk mereka masing-masing. Jadi, ketiga aspek ini saling berkaitan. Ketika ada sahabat hafalan satu dengan hafalan yang kedua di cross check sama, dan di cross check dengan tulisannya kok sama, maka emang ayat ini sesuai. Ketika ada suatu kejanggalan, maka para sahabat meng-cross check hafalan ini dengan hafalan yang lain, apakah sama atau tidak. Ketika udah sama ya sudah. Ketika ada perbedaan, maka di cross check dengan tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh para penulis Al-Quran pada masa Rasulullah. Jadi dengan ini
pemeliharaan Al-Quran atau keautentikan Al-Quran selalu terjaga. Karena apa? Tidak mungkin ada yang bisa menyelewengkan atau memalsukan atau merubah. Karena apa? Sistem pemeliharaannya yang sangat berkesinambungan atau bersaling berhubungan antara hafalan dan tulisan. Untuk sistem pemeliharaan Al-Quran pada masa zaman sekarang ini, ada yang pertama dari segi hafalan para hufat, yang kedua ada lajnah tasheh dari Kementerian Agama, dan yang ketiga ada teks-teks Al-Quran yang sudah dicetak. Jadi ketika ada permasalahan, kita cross check pada hafalan-hafalan hufat, apakah emang teks ini benar atau salah. Ketika hafalan hufat udah sesuai, dilanjut dengan tim lajnah tasheh dari kementerian. Apakah emang teks ini emang benar atau enggak? Oh benar, ya sudah. Jadi sistem pemeliharaan Al-Quran sangat terjaga sampai akhir zaman. Terus selanjutnya untuk materi sub yang selanjutnya ada menghayati dan mencermati keautentikan Al-Quran. Itu bisa dilihat dari segi membaca dan menghafal Al-Quran dengan benar, mengkaji Al-Quran dengan benar. Intinya apa? Kita bisa mencermati dan menghayati keautentikan Al-Quran dengan cara membaca dan menghafal Al-Quran dengan benar. Ketika membaca saja salah, menghafal otomatis salah. Maka membaca dan menghafal harus benar-benar. Maka tidak bisa seorang penghafal Al-Quran hanya menghafalkan sendiri tanpa ditasheh kepada orang lain. Terus yang kedua, mengkaji Al-Quran dengan benar. Maksudnya, kita ketika mengkaji itu tidak dengan menggunakan akal nafsu kita, tidak. Akan tetapi kita mengkaji dengan menggunakan referensi kitab-kitab yang sudah beredar yang sesuai. Jangan sampai kita menafsir Al-Quran dengan sekehendak hati ini. Nanti akan membawa masalah apa? Masalah seperti dalam hadis, ketika seseorang menafsir Al-Quran dengan hawa nafsunya, maka neraka adalah tempatnya. Jadi kita sangat berhati-hati dalam menafsiri atau mengkaji Al-Quran. Sekian materi keautentikan Al-Quran, semoga bisa dipahami. Kita bisa melanjutkan pada materi selanjutnya di video yang selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.